Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Hasan dari kelas manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang desain organisasi. Desain organisasi 4 pilar. Pilar pertama, pembagian kerja, division work, yaitu upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Berikut ini struktur organisasi Elpastor. Di atas adalah contoh di dalam sebuah perusahaan. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk pembagian keuangan, purchasing, bagian gudang, marketing, dan administrasi. Pilar kedua, departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Seperti contoh pada perusahaan di atas, bagian produksi, bagian tersebut bertugas bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi. Di dalam departemen produksi terdapat beberapa macam tanggung jawab, sehingga kegiatan tersebut bisa dikelompokkan menjadi satu departemen yang saling bekerja sama. Pilar ketiga atau hierarki. Dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu span of management control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Kedua itu chain of command, yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Berikut ini contoh dari span of management control. Contoh dari perusahaan di atas, setiap bagian diperlukan beberapa orang di bawah atasan, yaitu 4 orang untuk bagian keuangan, 2 orang untuk bagian pengembangan, dan 2 untuk bagian supply chain, terus 2 orang bagian direktorat umum. Chain of command. Contoh dapat diketahui bahwa bagian direktorat memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaannya di bagian divisi dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan di bagian pengawasan atau SBU. Dan setiap divisi bertanggung jawab kepada direktorat bagian yang bagiannya masing-masing. Ikut ini garis koordinasinya yang strip-strip itu, dan garis komando yang garis lurus. Pilar keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian organisasi tidak akan terarah dengan baik. Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.